Ini kalau boleh tahu Bu, profil dari kandang SR Jaya Farming sendiri atau sejarahnya berdiri dari nol sampai sekarang sebesar ini seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Dari bener-bener belum punya kandang gitu ya Mas? Iya. Begitu waktu awal pertama kali itu memang saya kan bukan orang yang kerja gitu ya Mas. Jadi waktu baru nikah 2006, lahir anak 2007, suami itu masih belum ada kerjaan tuh, suami masih paling cuma apa-apa. Akhirnya suami punya datang temen ngajak, dia kan main musik gitu Mas, dia main musik di manajemen, diajak untuk main band gitu. Jadi bukan main band tapi di manajemennya lah, kru gitu loh Mas. Kru. Dari kru itu dibayar cuma 50.000 per sekali datang, jadi nggak tiap hari, jadi sekali datang 50.000, tapi lama-lama kemudian tuh dibayar lebih lah, 200, sampai akhirnya menjadi per datang itu 500.000. Dan dari situ saya mikir apa ya gitu, dan kebetulan ada tetangga juga nawarin kayak kacang mete gitu Mas. Kacang mete, jadi mikirnya bukan saya makan tapi sambilan saya bisa jual nih gitu. Jadi dari si kacang mete itu setiap lebaran saya jualan terus, tiap tahun jualan, dan alhamdulillah lakunya setiap tahunnya. Pertama kali jualan itu dapat 200 kilo itu sekilonya saya untungin 5.000 sampai 10.000, jadi tergantung orang. Dan dari suami juga dapat penghasilan dari situ, saya tabung, saya buat DP mobil Avanza, saya DP dapat dari 6 bulan, maksudnya gini, dari setahun 2 tahun dia kerja dapat 1 mobil DP kan. Nah di situ kan kantornya terus yang bayar mobil, jadi kantornya tiap hari make 300.000, lumayan lah, 9 juta 8 jutaan dapat Mas. Dari situ dapat lagi buat DP-nya lagi 1 mobil, jadi alhamdulillah dapat 3 mobil lah. Nah kita dapat 3 mobil buat kita tabung-tabung. Nggak sengaja tahun 2008 apa 2009 saya lupa, antara itu, jadi keluarga saya besar itu setiap tahunnya itu beli sapi kurban itu sekitar 18 ekor. Berarti berawal untuk melayani keluarga sendiri ya Bu ya? Iya, melayani keluarga sendiri. Jadi ada nenek satu, sebenarnya dia punya langganan sendiri, tapi yang satu ini nanya ke mertua saya, tolong dong dicariin karena kita nggak sempet waktunya, kebetulan dia mau pergi gitu. Akhirnya mertua nanya ke suami, tolong itu gimana tuh si Oma minta tolong dicariin 1 sapi. Oh yaudah kita cariin, langsung saya kepikiran buat saya nyariin gitu kan. Suami juga belum kepikiran tuh, akhirnya kita cari muter yang paling murah, kita ambil, dapat harga 16 juta. 16 juta kita jual karena dibudgetin harga 20 juta dari Oma, jadi kita jual cuma 17,5. Jadi dari situ dapat bersih 1,5 juta, jadi nggak mikirin nganter apa segala macam. Tahun berikutnya kita mikir kenapa nggak kita aja yang jualan sapi gitu loh, buat saudara dulu gitu. Akhirnya keluarga dulu, kita tante, om, semua segala macam kita telepon, kita bilang kita bohong gitu. Kita bohongnya kalau kita tuh udah terjun di sini tuh lama gitulah, udah punya kenalan. Jadi ya udah, jadi dia modal berapa, dia budgetnya berapa, misalnya 30 juta ya langsung dikasih ke kita, jadi kita nyari sapinya gitu Mas. Alhamdulillah nggak pakai modal dari orang. Saya untungin 1 ekor itu sekitar 500 sampai 1 juta, tapi udah bersih. Udah sampai sana ya Bu ya? Iya. Dan itu selama 3 tahun itu saya seperti itu sama suami. Jadi pas udah mau waktunya kurban langsung datang sapinya. Jadi nggak nyewa lapak karena nggak punya duit. Kalau di lapak kan harganya mahal kan di Jakarta itu. Jadi udah mulai dari situ akhirnya mikir kalau kayak gini nggak bisa terus kan. Memang awal pertama kali itu malah kita dibilangin nipu, kita tuh nipu keluarga sendiri gitu loh. Marah karena dibilangnya 500 kilo itu nggak segini gedenya, karena dia pesannya 500 kilo kan. Padahal kita mikirnya, karena pertama kali kita datang ke sini dikenalin sama orang teman kantornya suami juga, orang Jogja gitu. Jadi bukan dikenalin ke pasar, tapi ke salah satu peternak gitu. Jadi nggak tahu yang namanya berat 500 kilo itu gimana sih, taunya oh ini gede ya gitu doang. Cuma ini gede, ya udah dibilang pas nyampe sapinya di masjid sebelahnya benar-benar 500 kilo tuh besar Mas. Berarti ada yang bandingin gitu ya Bu ya? Iya, dan nenekku pas hari itu nelpon, kamu itu masih bisa ya nipu nenek sendiri gitu Mas. Padahal
dari bapaknya Niatnya sendiri nggak punya niat begitu ya? nggak tahu. Demi Allah Bohongin nggak yang ada. Nggak punya tahu. sapi berarti. Jadi ya itu tahun pertama ya mas, Iya. tahun pertama. Di situ saya, wah gila nih saya kehilangan ini maksudnya Kepercayaan. Kepercayaan nenek dari- sendiri, dari keluarga itu kan sendiri. bisa ngomong kemana-mana gitu. Jadi saya minta maaf enggak nek. Jadi sebenarnya aku minta maaf aku bohong. Aku bilang bohongnya bukan apa, bukan mau gimana. Ini bener-bener kita nyari sapi tapi nggak ngerti sebenarnya. Bilangnya udah paham gitu. Di situ tahun kedua kita mulai belajar. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama saudara. Ternyata kenal sama Pak Tris. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu tuh jualan sapi gitu lah. Akhirnya dikenal sama Pak Tris. Di situ kita mulai belajar. Oh beratnya 200 kilo segini, karena kita diajarin langsung ke pasar mas. Jadi nggak dibohongin gimana, jadi benar-benar dikasih ilmu lah. Dikasih tahu nih pasar ini pasar Kliwon, nih pasar Pon tuh dikasih tahu semuanya. Dari situ kita mulai belajar. Tapi memang karena memang belum ada modal, yaitu pengantarannya pas hari H atau enggak H-1. Tahun keempat kita nyumpang ke Pak RT. Pak RT yang biasa kita anterin punya keluarga gitu yang buat sembelih pas kurban, dikasih pinjem sekitar seminggu apa lahannya dia, boleh nggak Lapak buat itu ya, lapak Iya. buat kurbannya ya. Iya, lapak buat kurban. Nah itu di situ saya dikasih kemudahan, dikasih nggak nyewa nggak apa, cuman ngaritnya kita sendiri ngarit, jadi nggak punya karyawan. Jadi pas pengantaran juga yang nganter truk itu udah bilang, Mbak kalau mau nganter kita masih ada di Jakarta karena masih sekitar 2-3 harian kan, jadi dia nganterin lagi. Alhamdulillah dari situ udah mulai belajar. Pak Tis bilang kenapa nggak kamu coba rawat 1 sapi, 2 sapi. Dari keuntungan yang ini yang sebelumnya kita jadikan 1 sapi mas. Terus tahun 6 bulan kemudian kita beli lagi 1 sapi dan akhirnya 1 sapi itu mati. Di situ saya mulai kayaknya nggak mungkin deh, kita udah nabung susah-susah tapi 1 kok mati, kan modalnya juga nggak murah kan. Iya. Harganya puluhan juta juga. Untungnya juga dikit. Untungnya sedikit gitu. Tapi suami ngebesarin hati, kayaknya enggak, kita coba lagi aja. Akhirnya mulai lagi, kasih ke Patris lagi, digadu di Patris kita 3 ekor. Dari 1, 2, 1 mati, langsung lagi beli 2. Jadi dari keuntungan suami yang ya dari kerja itu juga nabung segala macam lah. Ya dari situ Patris bilang, yuk kita buat kandang aja katanya gitu. Kita mikir nih apa ya, dari mana duitnya gitu. Tapi ya nggak tahu ya, alhamdulillah ada aja. Ada aja. Saya juga bingung kalau dijelasin gimana ya, dari mana gitu. Bangun sedikit. Ini juga lumayan lama jadinya mas. Hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Karena Berarti ya nyicil ya Bu ya? nyicil Nggak karena langsung masalah keuangan kan. Dan dari sini sudah jadi, alhamdulillah punya toko emas berlian. Jadi orang mikirnya kan punya toko emas dulu baru kandang. Jadi sebenarnya dari sapi dulu sebenarnya keuntungannya kita bisa jadikan berlian. Akhirnya jadilah ini 2017. Kalau untuk lapak kurbannya sendiri biasanya tempat di daerah mana Bu kalau di Jakarta? Di Jakarta kita random mas di mana, tapi rata-rata di daerah Cinere, Jakarta. Cinere. Cinere Depok. Depok ya? Cinere Kalau Depok. Depok tahu. Oh tahu, tapi belum sampai Tapi kalau Depoknya. Cinere jarang yang tahu kan, kalau masyarakat Iya yang biasanya. luar gitu. Iya Cinere Depok. Jadi kalau nggak di sini kita cari aja yang termurah di mana. Tapi sekarang rata-rata udah kalau cuma sewa-sewa sekitar 10-15 jutaan. Itu kapasitas berapa ekor itu kalau Sekitar 15 juta? 70-an. 70 Bisa sampai 70 ekor ya? Bisa. Tapi cuma lahan saja. Lahan aja. Kita Jadi mesti bikin kayak tempatnya gitu Iya, juga. bambu-bambu segala macam. Tambahan Kita bikin gitu. sendiri. Modal nekat. Alhamdulillah ya dapat hasil ya, berkah. Alhamdulillah. Cepu pesat ya Bu ya perkembangannya. Alhamdulillah sih mas, tapi ya tahun 2000 saya itu pokoknya mulai berjalan benar-benar yang gaduh banget tuh sekitar 2015-an. 2015 sekitar 5 tahun ya Bu ya. Iya, 2015
15-an. Itu maksudnya udah naro-naro sapi di mana gitu. Jadi dititipin gitu. Soalnya kan kalau ngerawat sendiri ya nggak kan bisa. Mulai dititipin, tapi suami udah mulai belajar masalah sapi segala macam. Ya gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti sapi, cuman saya pecinta sapi udah gitu aja. Jadi kalau semua itu diawali dari suka ya Bu ya. Jadi kerja juga enak. Iya, kalau udah cinta tuh kalau masalah kalau ngerti sapi kan udah makannya segini aja. Kalau saya nggak kasih semuanya. Kalau kayak gitu katanya nggak boros Bu, nggak apa-apa. Yang penting Buat- didoain. Yang penting hasilnya ya memuaskan. Iya, hasilnya memuaskan. Soalnya kalau saya ngeliat masih ada sisa-sisa Cekong itu gitu. menurut saya belum makan. Jadi Dikirain belum makan. Iya, padahal mah nggak juga sih. Nah, kadang kan emang ada yang karakternya sapi memang kayak gitu perutnya, nggak bisa melembung gede gitu. Iya, nggak bisa kan. Kayak apa namanya yang iga mingkup Iya. memang kayak gitu. Benar-benar. Malah gandul ke bawah itu kalau makannya lebih banyak yang gandul ke Iya, bawah yang lebih banyak. belakangnya ya. Kayak itu tadi bincang-bincang kita bareng Mbak Esal ya, ibu-ibu berdaster yang viral bareng sapinya yang di belakang itu. Bager. Bos Bager, adiknya King Selamat yang besok Yang penting siapa tahu malah ditembak Raffi Ahmad lagi nih Bu, amin. ngikutin kakaknya. Iya, amin. Yang penting pesan saya cuma satu, kalau mau mulai ternak itu satu modal nekat, kalau nggak mulai-mulai Mas. Soalnya ternak itu modalnya lumayan, untungnya sedikit, Nggak terlalu banyak, ya. ya. Terus kalau resikonya tinggi. Tapi Yang banyak resiko tinggi itu kematian ya Bu ya, ya. kematiannya. Ikut asuransi nggak Bu kayak gini? Biasanya ikut diasuransikan nggak sapinya? Biasanya kan ada asuransi sapi. 1 ekor itu kalau mati dapat 10 juta kayaknya kalau nggak Oh, gitu. kalau nggak salah. Lumayan juga, tiap bulan berapa tuh bayarnya? 1 tahun itu berapa gitu loh? Murah kok Bu. Nggak terlalu mahal kan? Nggak terlalu mahal. Tahunan sih bayarnya 1 tahun. Boleh juga sih tuh buat sapi-sapi besar. Ya tapi kalau sapi besar kan cuma 10 juta juga dapatnya. Heeh. Oh, cuma segitu. Tapi kebanyakan yang diikutin ini sapi-sapi betina kalau daerah sana. Oh gitu. Di mana? Di Pati. Oh iya. Ya, pokoknya gitulah, kalau misalnya kita mau mulai, udah mulai aja, nggak usah mikir. Nggak usah pikir-pikir ya Bu ya. Kalau Masalah banyak untung mikir, nggak jadi-jadi. belakang, masalah untung belakang. Iya benar, nggak jadi-jadi nanti. Last doll lor, ora rewel. Kayak itu tadi. Jujur. Pesannya Bu Esa yang penting jujur, saling berbagi. Terus pasti insya Allah. Oke. Terima kasih ya Bu buat waktunya, buat ilmunya, buat pengalamannya bareng kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan usahanya semakin berkah dan lancar. Amin. Ya Allah. Sekian dulu lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya ya muda yang berkarya.